Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Hakul Yakin, dalam pembelajaran Webmaster. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa, ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah atau seri pembelajaran Webmaster menggunakan Laravel, tutorial pemula hingga akhir. Sebelumnya saya mengucapkan buat rekan-rekan mahasiswa semuanya, terima kasih sudah bergabung di channel ini, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Kedepan kita akan belajar bagaimana membangun sebuah aplikasi berbasis web dari dasar hingga menjadi mahir. Nah, kita akan mulai. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, ketika rekan-rekan mahasiswa kuliah selama 4 semester, apakah kita tahu setelah wisuda 4 tahun, kita akan menjadi apa? Nah, mungkin masih banyak yang bingung ya. 4 tahun saya kuliah, saya mau jadi apa sih? Ya. Nah, maka di sini kita akan membuka cakrawala itu supaya kita tahu tujuan dari kita kuliah sistem informasi ataupun teknik informatika ataupun sistem komputer yang berada pada rumpun ilmu komputer. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita mau menjadi apa? Nah, rekan-rekan semuanya, 4 tahun kuliah, rekan-rekan harus mampu menjadi seorang sistem analis. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu sistem analis? Nah, ada hal yang rekan-rekan harus lewati terlebih dahulu sebelum menjadi seorang sistem analis. Ya. Untuk menjadi sistem analis yang handal, rekan-rekan harus melewati satu kemampuan, ya, satu profesi kemampuan, yaitu menjadi seorang programmer. Nah, karena ketika teman-teman sudah menjadi seorang programmer yang handal, teman-teman sudah terbiasa untuk membangun sebuah aplikasi. Dari pengalaman-pengalaman kita membangun aplikasi, maka akan terasahlah otak kita dalam menganalisa sebuah sistem. Ya, saya harapkan setelah melewati kelas ini, rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa menjadi seorang programmer yang handal. Karena pengalaman saya adalah ketika banyak lulusan mahasiswa setelah 4 tahun kuliah, kemudian wisuda, tetapi tidak mempunyai kemampuan atau skill menjadi seorang programmer atau sistem analis. Nah, kalau kita lihat, sebelum kita menentukan menjadi seorang programmer, saya sudah mencoba untuk memetakan, ya, saya mapping, kita itu menjadi seorang programmer. Tetapi, menjadi programmer apa? Nah, kita harus menentukan langkah kita di awal ketika kita akan menentukan diri kita menjadi seorang programmer. Nah, kalau kita lihat ya di layar, ada 3 kelompok. Ya, saya mencoba membagi, ada 3 kelompok yang bisa kita kategorikan dan kita memilih kita nanti itu menjadi programmer di kelompok mana sih? Ya, syukur-syukur kita bisa menguasai semua kelompok tersebut. Tetapi perlu kita ketahui pengelompokan tersebut. Nah, saya mencoba membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah programmer web, ya, atau base-nya adalah web, atau saya katakan web base. Nah, yang kedua adalah desktop base.
Yang ketiga adalah mobile base, ya. Nah, kita akan coba analisa satu persatu dari ketiga kelompok tersebut. Yang pertama adalah web base. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan menjadi seorang programmer web, ya, yang berbasis web, maka teman-teman pun harus menentukan kembali satu bahasa pemrograman atau satu framework yang teman-teman harus kuasai. Ya, kalau kita lihat di layar itu ada, saya contohkan saja 3. Sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman atau framework yang harus teman-teman kuasai ketika ingin menjadi seorang programmer web. Nah, yang pertama adalah di luar sana kita banyak melihat teman-teman programmer itu membuat sebuah aplikasi, apakah itu website profil, company profil, atau membuat sebuah aplikasi web untuk pendaftaran online atau pendaftaran siswa atau yang lainnya. Nah, banyak teman-teman yang menggunakan PHP murni, ya, atau kalau kita katakan sebagai native. Nah, PHP native adalah seorang programmer yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer untuk membuat sebuah aplikasi web. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah website, maka teman-teman saya sarankan untuk mempelajari, memahami bahasa pemrograman PHP. Nah, ketika mereka membuat sebuah aplikasi, ya, mengcoding menggunakan bahasa PHP, bebas menentukan foldernya, penamaan filenya, tata letak folder, segala macam, maka itu bisa kita kategorikan dia adalah programmer web, ya, dengan PHP murni atau native, ya. Nah, yang kedua adalah ada juga programmer yang membuat sebuah aplikasi web itu menggunakan framework, ya, atau kerangka kerja. Nah, sekarang ini cukup populer di tahun 2019-2021 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang meng-hire, yang merekrut programmer yang mampu membuat sebuah aplikasi menggunakan framework. Ya, silakan nanti banyak contohnya di Instagram. Dibutuhkan seorang programmer yang menguasai framework, ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri sekarang ini. Nah, di sini saya contohkan 2 saja. Sebenarnya banyak yang lain lagi, ya. Yang pertama adalah framework Laravel, yang kedua adalah framework CodeIgniter atau CI. Nah, itu yang 2 framework yang sangat populer saat sekarang ini. Nah, framework itu bukan bahasa pemrograman. Kalau kita ketahui, Laravel dan CodeIgniter atau CI itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya. Jadi sekali lagi, Laravel dan CodeIgniter itu bukan bahasa pemrograman. Itu adalah framework atau kerangka kerja. Nah, framework itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi, kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya, ketika membuat sebuah aplikasi menggunakan framework, sebelumnya sudah menguasai bahasa pemrograman PHP, maka akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat memahami framework Laravel atau CodeIgniter. Tetapi kalaupun belum mengerti bahasa pemrograman PHP, maka teman-teman sudah bisa langsung, ya, belajar Laravel atau CodeIgniter. Nanti ketika belajar Laravel atau CI, teman-teman langsung di sana belajar PHP. Tapi lebih mantap sekali kalau sebelum belajar framework, teman-teman sudah
mengerti, sudah memahami tentang bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pembelajaran pada tutorial ini, kita akan menggunakan framework Laravel. Makanya di sana saya checklist, ya. Nah, kira-kira itulah singkat dari profil dari pemrograman berbasis web atau web based. Yang kedua adalah desktop based. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kata-kata Java, teman-teman mungkin pernah dengar kata-kata Visual Basic atau VB.NET. Nah, itu merupakan bahasa pemrograman yang berbasis desktop. Ya, ciri-cirinya adalah biasanya aplikasi desktop itu kita harus install aplikasi tersebut di komputer. Kalau web based, biasanya kita membuka browser, apakah itu Mozilla atau Chrome, untuk membuka aplikasi tersebut. Kalau di desktop base, kita compile menjadi exe, kemudian kita install di komputer klien. Ya, nah teman-teman bisa pelajari bahasa Java atau bahasa VB. Nah, yang ketiga adalah mobile base. Nah, mobile base atau mobile apps merupakan aplikasi yang di tahun 2021 ini cukup populer, pemrograman yang cukup banyak diminati dan digunakan orang karena sekarang semuanya sudah berbasis mobile, ya. Nah, teman-teman nanti buat aplikasi itu bisa nanti aplikasi jadi teman-teman nanti bisa publish di App Store atau di Google Play, ya. Nah, untuk membangun aplikasi Android, teman-teman bisa belajar Flutter atau Kotlin atau Android Studio. Nah, teman-teman tinggal pelajari salah satu pemrograman di atas untuk bisa menjadi seorang programmer mobile, ya, mobile apps, untuk menciptakan aplikasi mobile. Nah, jadi dari ketiga kelompok itu teman-teman harus fokus, ya, untuk memilih salah satu dari kategori tersebut. Jika mempunyai waktu dan kemampuan, maka boleh mempelajari ketiga kelompok tersebut. Nah, pada tutorial ini kita akan fokus menjadi seorang programmer web, ya, dan kita akan menggunakan framework Laravel. Oke, next. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, nah, kalau teman-teman mau menjadi seorang webmaster, ya, programmer web, maka pada tutorial kali ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang perlu kita persiapkan. Nah, aplikasi itu pun saya coba kelompok-kelompokkan sehingga teman-teman itu ngerti kenapa sih aplikasi ini harus diinstal, kenapa sih ini harus digunakan, fungsinya apa sih gitu. Jadi tidak hanya sekedar install aplikasinya kemudian diinstal, tetapi nggak tahu kegunaannya, nggak tahu posisinya. Nah, jadi kita harus mapping dulu sehingga kita tahu apa aplikasi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan kita dan apa fungsi dari aplikasi tersebut. Teman-teman semuanya, kita akan menggunakan framework Laravel untuk pembelajaran pada tutorial ini. Yang kita gunakan adalah Laravel versi 8. Yang harus kita persiapkan pertama adalah kita harus mempersiapkan aplikasi yang berjenis web server. Ya, kita harus siapkan, kita harus install aplikasi yang berjenis web server. Apa itu? Nah, di dunia pemrograman banyak aplikasi web server yang diberikan. Apakah itu gratis maupun yang berbayar. Nah, yang sering kita lihat di lapangan itu ada 3 yang sering kita dengar.
yaitu Exam, ya, kemudian ada Laragon, kemudian ada UAM. Dahulu saya sering menggunakan Exam ini udah berapa tahun, tapi 2 tahun terakhir ini, setahun terakhir ini khususnya saya sudah banyak menggunakan web server Laragon dengan keunggulan-keunggulan yang diberikan. Nah, untuk mencari apa fungsi Laragon itu, apa keunggulannya, nanti saya akan membahas itu dalam video yang terpisah, yaitu instalasi web server Laragon. Nah, pada tutorial kali ini, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan aplikasi web servernya adalah Laragon. Ada satu karakteristik yang teman-teman harus ketahui. Ketika kita menginstal aplikasi web server, apakah itu Exam, apakah itu Laragon, apakah itu UAM, apakah itu app server. Nah, maka ketika kita install aplikasi tersebut, sebenarnya sudah ada 3 atau 4 aplikasi yang terinstall secara otomatis. Ya, contohnya pada tutorial kali ini kita akan install aplikasi Laragon. Maka ketika kita selesai menginstal aplikasi Laragon, maka akan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall secara otomatis. Aplikasi apakah itu? Yang pertama adalah web server Apache. Ya, kenapa Laragon katakan aplikasi web server? Karena ketika kita install Laragon, di dalamnya terinstall web server Apache. Jadi sebenarnya Apache itulah yang menjadi web server sebenarnya. Karena ketika kita mau membangun sebuah aplikasi web, kita butuh aplikasi pendukung web server. Nah, yang banyak digunakan itu adalah Apache. Tapi teman-teman nggak usah takut gimana cara konfigurasi Apache, karena itu sudah dikerjakan otomatis oleh Laragon. Jadi kita cukup install Laragon. Ya. Yang kedua adalah PHP Engine. Ya, ketika kita install Laragon, otomatis sudah terinstall di sana PHP Engine. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya nanti ketika kita membuat coding PHP, Laragon sudah mengetahui itu dan sudah bisa menerjemahkan kode-kode yang kita buat menggunakan dari bahasa PHP dan dibaca oleh PHP Engine untuk diterjemahkan. Yang ketiga adalah ketika kita install Laragon, otomatis akan ada aplikasi database MySQL. Ya, sebenarnya MySQL itu bukan sebuah database, dia lebih tepatnya kita bilang DBMS, ya, Database Management System. Di dalam DBMS MySQL kita bisa membuat banyak database. Nah, rekan-rekan, nanti saya akan kasih kelas gratis untuk peserta tutorial ini tentang belajar MySQL dari pemula hingga mahir, ya. Jadi MySQL itu tepatnya kita katakan adalah DBMS, ya, Database Management System, sebuah aplikasi yang memanage banyak database, ya. Nah, atau di dalamnya, dalam Laragon itu bisa jadi ada database MariaDB. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya MySQL dengan MariaDB? Banyak kemiripan sebenarnya, karena MariaDB itu merupakan database baru yang dikembangkan oleh pencipta MySQL. Jadi MySQL ini sudah diadopsi oleh perusahaan komersial, oleh Oracle. Maka si pendiri MySQL itu membuat database baru dengan nama MariaDB. Tetapi secara konsep, secara penggunaan hampir sama, ya, karena MariaDB itu dibuat oleh orang yang membangun MySQL tersebut. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui ketika menginstal Laragon,
itu versi berapa, misalnya kita install Laragon versi 4 atau versi 5, maka akan berpengaruh pada versi PHP yang digunakan, kemudian versi MySQL yang digunakan. Ya, sangat detail sekali. Kenapa itu saya sampaikan? Karena nanti versi PHP yang digunakan akan berpengaruh pada Laravel yang kita gunakan. Ya, karena nanti kita akan belajar Laravel, otomatis penggunaan versi Laragon itu sangat berpengaruh juga nanti dengan Laravel yang kita gunakan. Nah, lebih detail nanti tentang Laragon akan kita jelaskan di video terpisah. Bagaimana cara instalasi dan konfigurasi Laragon. Yang kedua adalah kita butuh sebuah aplikasi untuk tool sebenarnya ya. Tool membantu kita untuk mengelola database. Nah, tadi kita sudah sepakat menggunakan database atau DBMS MySQL. Teman-teman rekan-rekan mahasiswa biasanya untuk tool untuk mengolah itu biasanya menggunakan PHP MyAdmin ya, bawaan dari Exam atau bawaan dari Laragon. Nah, pada tutorial kali ini kita mungkin tidak akan menggunakan PHP MyAdmin, kita gunakan tools HeidiSQL untuk mengelola database-database yang akan kita gunakan. Selain HeidiSQL, masih ada PHP MyAdmin atau SQLYoke ya. SQLYoke itu berbayar, PHP MyAdmin itu mungkin gratis ya, bawaan dari Laragon atau Exam kita gunakan. Atau HeidiSQL itu free ya, teman-teman bebas gunakan. Kemudian ada juga yang berbayar itu seperti Navicat ya, itu cukup berbayar juga. Oke, dan masih banyak yang lainnya, teman-teman bisa cari referensinya di internet. Kemudian kita juga butuh sebuah aplikasi editor ya, tempat kita menulis kode-kode program PHP ya yang akan kita gunakan. Banyak pilihan juga sebenarnya ya, ada Notepad atau Notepad++ dengan segala keramahannya, ringan. Kemudian ada Sublime Text. Kemudian ada Visual Studio Code. Nah, pada tutorial kali ini kita akan gunakan VS Code ya, atau Visual Studio Code karena free, kemudian fiturnya cukup lengkap ya. Beda halnya dengan Notepad dan Sublime Text. Nah, yang terakhir adalah ada aplikasi tambahan karena kita akan membuat web aplikasi menggunakan Laravel, maka Laravel membutuhkan sebuah aplikasi tambahan yaitu Composer. Ya, nanti kita jelaskan di video terpisah. Maka nanti teman-teman silakan lihat video bagaimana cara menginstalasi Laragon, kemudian konfigurasinya, kemudian untuk testingnya, kemudian juga video tutorial tentang HeidiSQL, kemudian Visual Studio Code, kemudian plugin-plugin yang akan kita gunakan, kemudian instalasi Composer. Nah, semua aplikasi itu harus kita install untuk menunjang kita bekerja menggunakan Laravel dan membuat aplikasi web. Ya. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua mahasiswa, ada beberapa hal kiat sukses dalam belajar, kemudian aturan selama kita belajar. Tujuannya adalah supaya kita bisa fokus, kemudian teman-teman bisa sukses dalam membuat sebuah aplikasi. Dan kami pun sukses untuk membimbing rekan-rekan semuanya dalam menjadi seorang programmer yang handal. Yang pertama adalah, mohon rekan-rekan ikuti aturan dan arahan instruktur secara baik. Ya, siapapun instrukturnya, apakah saya atau nanti teman-teman saya yang lain, mohon ikuti
aturan dan arahan instruktur secara baik. Yang kedua, ikuti arahan instruktur dalam bentuk video tutorial secara baik, benar, dan detail. Ya, jadi mohon betul-betul dipelajari videonya supaya rekan-rekan mengerti, kemudian ikuti secara detail, karena nanti dalam belajar program itu memang detail itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian jangan merubah kode program, dengan artian ikuti kode program sesuai dengan video tutorial atau arahan dari instruktur. Tujuannya adalah supaya ketika nanti terjadi kesalahan, instruktur dan teman-teman sesama belajar itu cepat mencari kesalahan dan cepat menemukan kesalahan. Nah, jika teman-teman ingin merubah kode program atau improvisasi diri, silakan membuat di project terpisah, ya. Jadi nanti udah belajar ini di video ini, teman-teman buat lagi project baru, ya. Silakan nanti di project terpisah itu teman-teman improvisasi agar bisa lebih mengerti dan tidak mengganggu atau merubah kode-kode program yang kita pelajari dalam video ini, sehingga nanti ketika belajar semuanya terarah dan pencarian kesalahan pun lebih gampang, seperti itu. Kemudian rekan-rekan calon programmer harus mampu membangun diri, ya, membangun karakter. Jangan pesimis, jangan takut, jangan minder. Teman-teman harus menjadi programmer yang berkarakter, mempunyai sikap optimis, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah. Saya pun akan terus membimbing rekan-rekan semuanya untuk menjadi programmer yang handal. Kemudian ketika ada kesulitan, saya akan bantu, dan jangan pesimis, ya, optimis. Saya rekan-rekan dalam diri harus tanamkan sikap optimis. Kemudian jangan program orang kita kerjakan atau kita pelajari terus kita melanggar hak cipta, jangan. Maka saya sarankan jadilah programmer yang berkarakter, yang menjaga kode etik, yang menjaga hak kekayaan intelektual atau hak cipta programmer-programmer lainnya, ya. Karena menjadi programmer yang berkarakter itu penting, ya. Kira-kira sekian video tutorial kita yang pertama, pengantar webmaster. Kita akan belajar membuat aplikasi web menggunakan framework Laravel. Ayo teman-teman, semangat, jangan takut, jangan minder, bersama-sama kita bisa. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah memperhatikan. Jangan lupa juga dibantu untuk like, kemudian aktifkan tombol lonceng, subscribe channel ini, sehingga channel ini terus bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.